Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semuanya. Ketemu lagi di acara Relim, Renungan 5 Menit. Bacaan kita hari ini masuk dalam bilangan pasal 16 dan 17. Judul renungan kita pada hari ini adalah Hormati Pemimpinmu. Pasal 16 dan 17 ini menceritakan tentang pemberontakan jilid 2 yang dialami oleh Musa mengenai kepemimpinannya. Masih ingat pemberontakan Maryam dan Harun perihal perempuan Kus yang diambilnya menjadi istrinya? Tuhan membela Musa pada waktu itu. Pemberontakan jilid 2 ini lebih besar karena diprakarsai oleh 3 tokoh sentral, yaitu Korah, Datan, dan Abiram. Dan mereka melibatkan 250 orang pemimpin-pemimpin kenamaan yang semua pemimpin ini dipilih melalui rapat. Jadi pemilihan voting, suara terbanyak mirip dengan pemilihan pemimpin kebanyakan gereja sekarang ini. Korah, Datan, dan Abiram bersama 250 pemimpin lainnya memberontak kepada Musa. Mereka berkata, "Kami tidak tahan lagi. Kenapa kamu yang harus jadi pemimpin kami? Dan Harun yang menjadi imam besar? Tuhan ada bersama kita semua, bukan hanya bersama kamu dan Harun." Nah, ini pemberontakan yang menyamakan dirinya dengan Musa, meragukan kepemimpinan Musa dan kepercayaan Tuhan atas Musa. Mereka lagi berkata, "Sudah cukup lama kami menanti apa yang kau janjikan mengenai negeri berlimpah susu dan madu itu. Nyatanya mana? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah susu dan madunya, ataupun memberikan kami ladang-ladang, atau kebun-kebun anggur milik kami. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini?" kata mereka untuk memancing kemarahan orang-orang Israel. Musa berkata kepada Korah dan pendukungnya, "Besok datanglah ke tabernakel dan bawalah perbaraan dan bubuhkan ukupan di atasnya. Kita lihat, akan Tuhan tunjukkan siapa yang dipilihnya." Besoknya Korah dan 250 pemimpin itu menemui Musa di tabernakel atau di bait suci di kemah pertemuan. Tetapi Datan dan Abiram tidak mau datang. Mereka memberontak menolak panggilan Musa. Dan keluarga mereka tidak mau menemuinya. Tuhan menyuruh orang Israel menjauh dari kemah Korah, Datan, dan Abiram. Orang Israel langsung melaksanakannya. Mereka menjauh dari perkemahan itu. Dan saat itu juga Datan dan Abiram serta keluarganya, mereka yang berdiri di luar kemah mereka, tiba-tiba tanah terbelah dan menelan mereka. Lalu api turun dan membakar habis Korah dan 250 pengikutnya di tabernakel atau di tenda kemah pertemuan. Tuhan berkata kepada Musa, "Ambil tongkat setiap pemimpin suku." Jadi untuk meneguhkan tentang kepemimpinan Musa, Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan mengangahkan tanah dan menelan hidup-hidup, yaitu Datan dan Abiram beserta keluarganya. Lalu untuk meneguhkan pemilihan dan pemakaian Tuhan atas Harun, Tuhan menyuruh Musa supaya setiap kepala-kepala pemimpin-pemimpin daripada suku itu membawa tongkat masing-masing dan dituliskan nama mereka di tongkat itu. Tetapi di tongkat suku Lewi tulislah nama Harun. Taruhlah tongkat-tongkat itu di dalam kemah pertemuan, dan tongkat orang yang akan kupilih akan berbunga. Besoknya Musa mengeluarkan semua tongkat itu dan menunjukkan kepada para pemimpin. Di tongkat Harun ada bunga dan buah badam yang masak. Itu berarti Tuhan memang memilih Harun sebagai imam besar. Apa pelajaran penting yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Pertama, kepada pemimpin, setiap kali menghadapi pemberontakan atau ketidakpuasan bawahan yang dipimpin, tirulah sikap Musa, selalu sujud kepada Tuhan lebih dahulu. Mohon dan menanti Tuhan yang memberi pembelaannya. Kepada pengikut atau orang-orang yang dipimpin, belajarlah menghormati pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang sudah ditetapkan Tuhan, jangan memberontak, jangan mengingini jabatannya. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat 17, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu." Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi umat yang memberontak, bawahan yang memberontak tidak akan mendapatkan keuntungan dari pemberontakan itu. Lagi dalam 1 Timotius 5 ayat 17,
Penetua-penetua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Jadi para penetua, pemimpin yang baik pimpinannya harus dihormati 2 kali lipat. 2 kali lipat artinya penghormatan yang sungguh-sungguh, terlebih kepada mereka yang baik pimpinannya. Hormatilah pemimpin-pemimpin kita, karena dengan menghormati pemimpinlah kita memperoleh keuntungan baik jasmani dan rohani. Amin, salam dan Immanuel.